Saya merasakan tadi Roh Kudus seperti berkata, beritahu mereka bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa mereka. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Jadi jangan down lagi, gak usah hidup dalam penyesalan. Udah jangan tertuduh. Ayo maju. Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baru. Belumkah engkau mengetahuinya? Dia hendak membuat jalan di tengah padang gurun. Dia akan menjadikan padang belantara mata air yang luar biasa. Sebab Tuhan belum selesai sama kita. Jadi jangan kecewa. Juga jangan kecewa sama diri sendiri. Tuhan belum selesai dengan Anda. God is not finished with you. Tuhan mengasihi Anda. Dia masih punya rencana. Pejunan itu akan membuat suatu bejana yang lain. Yang menurut pandangannya sama baiknya. Kalau tanah liat itu di tangannya pecah atau rusak di dalam tangan pejunan. Seperti hidup Anda seolah-olah apa yang Anda rencanakan itu bukan hanya nggak jadi. Aduh kok jadi begini. You have Jesus, you see. Anda masih punya Yesus. Selama ada Yesus ada pengharapan. Nggak ada Yesus nggak ada pengharapan. Jadi kalau siapa yang punya Yesus tidak boleh putus pengharapan. Tuhan hendak memulihkan masa depan kita. Saya kasih judul firman yang saya mau bagikan. Bagaimana Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang. Betul, bagaimana Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang. Itu loh tahun-tahun yang hilang dimakan belalang. Kita buka bersama-sama di Mazmur pasal 126. Judul di Alkitab Indonesia kita adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ya, topik hari ini bagaimana Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang. Pernah merasa nggak seolah-olah kita kehabisan waktu? Aku ini nggak muda lagi, tapi bisnisku jatuh. Mana bisa mulai dari awal lagi, sekarang kelilit hutang. Bisa-bisa 7 tahun ke depan kerja sama Laban. Seperti Yakub itu. Seolah-olah kerja sia-sia. Kerja ditipu. Kerja nggak ada hasilnya. Digonta-ganti. Yang namanya gaji atau salary. Tapi Yakub karena dia cinta sama Rahel yang dia kejar waktu itu. Berapa tahun seolah-olah berapa hari. Kita juga bisa merasa yang sama asal hati kita dipenuhi kasih Tuhan. Nanti ya waktu-waktu ke depan terasa begitu gampang dilalui, bukan berarti hidup kita mudah. Tapi karena ada Yesus di tengah-tengah kita, ada kasih Tuhan memerintah, nanti tidak akan terasa kok. Kalau Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kita akan tertawa, kita hampir-hampir nggak berani percaya. Kok bisa ya Tuhan pulihkan saya? Itu janji Tuhan bagi kita semua. Tahun-tahun yang hilang dimakan belalang, Tuhan bisa kembalikan semuanya. Meskipun nggak pakai mesin waktu. Waktu yang sudah berlalu ya sudah berlalu. What can you do? Lewat ya lewat. Udah hangus kan tahun-tahun ke belakang? Betul, tapi tahun-tahun di depan belum hangus sama sekali. Hari-hari ke depan belum dijalani. Tahu nggak? 1000 tahun sama dengan 1 hari. Tuhan bisa pulihkan dalam 1 bulan apa yang hilangnya tahunan. Kalau Tuhan bekerja, mulut kita akan penuh dengan tawa. Kita baca dulu aja ya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin untuk hidupmu. Amin ya. Dimulai dengan kata nyanyian ziarah. Siapa penulis Mazmur 126? Tiada lain adalah Imam Esra. Ya, yang tulis kitab Esra di Perjanjian Lama, Esra Nehemia itu, ini Esra itu. Esra ini adalah seorang yang kembali dari tanah buangan, karena bangsa Israel sudah diasingkan di Babilonia selama 70 tahun. Nggak tanggung-tanggung udah berapa generasi tuh. Mereka bukan imigrasi. Dulu kala perang, diangkut semua ke sana. Tentunya sebagian daripada rakyat itu mati. Tetapi semua bangsa Israel diangkut ke pembuangan. Anda tahu kan ceritanya? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah generasi awal-awal yang diangkut ke pembuangan. Nah, kalau Esra adalah generasi akhir-akhir, di akhir pembuangan. Di akhir 70 tahun itu mereka pulang. Diizinkan oleh raja asing yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, biarkan orang Yahudi mudik kembali ke kampung halaman untuk membangun
membangun kembali Israel, untuk membangun tanah perjanjian. Dan Esra pulang untuk membangun bait suci, lalu Nehemia membangun temboknya. Ini Esra yang sama. Jadi Anda ngerti ya sekarang ya, sebelum kita baca lebih lanjut, pengharapan di tengah-tengah penderitaan orang Israel udah lama sengsara. Kalau Anda sudah terbuang 70 tahun, udah gak ada harapan untuk keluar. Jikalau kondisi Anda gak berubah selama berabad-abad, lama-lama Anda biasa. Makanya itu ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Karena mereka tidak berani membayangkan suatu hari mereka akan keluar dari sana, kembali ke rumah. Bayangkan kalau orang di penjara 70 tahun aja. Mana ada harapan untuk keluar? Itu sama dengan penjara seumur hidup. Udah sampai mati di situ. Jikalau Anda sudah lama di dalam masalah Anda, rasanya sudah habis pupus semua pengharapan. Untuk keluar dari masalah ini gak masuk akal. Udahlah, terima saja keadaan. Mereka gak berani beriman sama Tuhan. Udah gak berani bayangkan. Mimpi aja gak berani kok, apalagi mendoakan. Tiba-tiba Tuhan pulihkan. Pum, begitu aja. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Tuhan loh mengembalikan atau menebus the lost years, tahun-tahun yang hilang. Mereka waktu itu terjadinya demikian mendadak, tanpa persiapan. Begitu loh kalau Tuhan memulihkan. Tuhan kalau memulihkan itu tidak perlu minta izin sama manusia. Bahkan tidak ada prosesinya. Allah kalau memulihkan seseorang itu, jikalau Tuhan yang bekerja, bukan hanya tidak masuk akal, Anda waktu mengalaminya, serasa tidak percaya seperti ingin mencubit tangan sendiri. Dan berkata, apakah aku bermimpi ya? Berkat mimpi kali ya itu masih ada. Saya ajak Anda berharap, tapi Pastor Philip saya takut kecewa lagi. Udahlah, berharap saja. Pengharapan tidak mengecewakan. Tapi kalau nanti ternyata nggak seperti ekspektasi gimana? Udahlah, izinkan saya membangkitkan iman Anda. Berkat mimpi kali ya itu masih ada. Dan itu menunggumu di depan sana. Ayo percaya. Bangkit lagi. Sekalipun sudah merasa diri tua, udah merasa diri terlambat, tahu nggak? Di dalam kamus Allah dan kamus orang percaya tidak ada kata telat. Tidak ada di kamus kita kata terlambat. Pada waktu itu ayat 2, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Waktu Tuhan pulihkan ya. Pada waktu itu, berarti belum dong ini. Pada waktu itu kan belum terjadi. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Berarti ini belum terjadi. Ini masih berupa nubuatan. Seperti sekarang Anda mendengarkan pesan saya ini berupa nubuatan. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tapi berbahagialah mereka yang percaya, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Ini ditulis oleh Esra di penghujung pembuangan waktu dia mulai pulang ke kampung halaman. Jadi belum melihat wujud bait suci yang udah runtuh itu, mereka mau bangun yang baru. Belum kejadian, nanti kan kita lihat juga pada masa-masa itu ada Nabi Hagai, Sakaria. Belum terjadi, belum kelihatan mata. Jadi masih di dalam posisi transisi. Ada yang percaya, ada yang enggak. Ada yang mau mudik pulang ke kampung halaman untuk membangun bait suci sesuai dengan perintah dan dorongan Roh Kudus. Ada yang berkata, enggak lah nanti kecewa lagi. Anda dan saya berada di transisi juga. Memilihlah untuk percaya. Jangan bimbang hati. Ayat 2 dan 3 ini luar biasa indahnya. Saya kagum dengan kelompok Esra dan kawanannya. Saya kagum dengan orang-orang Israel yang hari-hari itu memilih untuk percaya. Pada waktu itu, mereka menunjuk ke suatu hari nanti. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Mereka mulai berimajinasi. Waktu itu ya nanti ya. Waktu itu aku akan tertawa. Lidahku akan penuh dengan sorak-sorai. Ini yang disebut iman. Siapa bilang iman itu nggak melihat? Iman itu memang tidak melihat dengan jasmani kita.
Tapi iman itu melihat dengan mata rohani kita. Kita dengar dulu Tuhan bilang begini, 70 tahun berakhir, aku akan memulihkanmu. Aku akan menyembuhkan negeri. 70 tahun akhir jatuh tempo, mereka percaya dulu sebelum melihat sesuatu. Mereka berkata, lihat ya sebentar lagi, ini tahun ke-69. Waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ini adalah bayangan. Dia bayangkan waktu itu dia penuh dengan tertawa. Dia mulai bermimpi nanti lidahnya akan bersorak-sorai. Ini iman. Pakai mata rohanimu untuk membayangkan ketika pemulihan terjadi. Tapi Pastor Philip, saya nggak berani membayangkan, takut kecewa. Kalahkan rasa kecewamu dengan iman. Pada waktu itu, mulut kita akan penuh dengan tawa. Lalu, tiba-tiba, Ezra di sini menjadi reporternya. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang ini kan dirinya sendiri dengan teman-temannya. Dia berkata gitu, waktu itu ya nanti ya, bangsa-bangsa akan rasan-rasan. Mereka akan bilang begini, lihat itu orang. Lihat mereka, bangsa Israel ini dan Ezra. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Wow, kreatif sekali imajinasinya. Dia sudah bisa bayangkan nanti orang lain ngomong apa ketika Tuhan pulihkan. Mungkin hari ini Anda membayangkan Anda suatu hari akan bersaksi sama teman-teman. Gimana Tuhan membantu Anda keluar hutang. Padahal sekarang masih dililit di dalam hutang seperti seolah-olah dililit ular. Mungkin Anda nanti akan berkata, nanti waktu aku sehat, aku akan melayani Tuhan seperti ini. Aku akan bisa lari ke sana, lari ke sini, berbuat baik kepada banyak orang. Nggak usah janji palsu ya, jangan doanya begini, Tuhan kalau Engkau sembuhkan aku, jangan bernasarlah. Humble aja minta sama Tuhan, nggak usah iming-imingan. Nggak usah berkata gini, nggak usah ngomong begini, Tuhan kalau aku sembuh nanti aku akan memberi ini. Kalau nanti Tuhan berkati, aku akan memberi itu. Aku akan melayanimu begini, aku akan melayanimu begitu. Udahlah, kalau minta sama Tuhan itu yang rendah hati aja, bilang Tuhan aku butuh ini. Aku percaya pada janjimu, aku minta dengan iman dan rendah hati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu aja. Tapi boleh Anda bayangkan, karena Anda tidak sedang menyogok atau menyuap Tuhan. Tapi mata iman, bayangkan, waktu Anda kembali sehat, Anda akan melayani Tuhan di gereja. Waktu Anda sudah sehat, Anda bisa jalan-jalan dengan keluarga. Bayangkan, itu mata iman. Sebab Ezra dan kawan-kawan juga membayangkan di ayat 2 dan 3. Pada waktu itu ya, mulutku akan penuh dengan tawa, lidahku akan penuh dengan sorak-sorai. Waktu itu bahkan bangsa-bangsa akan berkata begini tentang kami, Tuhan loh yang melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Wah, mereka udah berbesar hati, udah berbunga-bunga jiwa. Padahal belum terjadi. Mereka barusan saja hengkang kaki dari Babilonia hendak menuju ke tanah perjanjian. Iman harus mendahului manifestasi. Iman harus mendahului reality. Bahkan, imanlah yang mencipta realita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, Ibrani pasal 11. Apa yang Anda harapkan? Dasarnya itu iman. Mata iman harus melihatnya dulu. If you can see it in your faith, if you can see it in God's word, kalau Anda bisa melihatnya dalam imanmu, kalau Anda bisa melihatnya dalam firman, Anda akan melihatnya dalam realita. Ini bukan berarti kita beriman pada iman loh ya. Ayo aku beriman, kasih mobil mewah, lalu celing mobil mewah di depan. Itu iman yang tidak berfondasi, tidak berlandaskan, tidak punya dasaran. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang kita harapkan haruslah dari firman, bukanlah dari angan-angan. Dan Tuhan bilang apa tentang kondisimu? Roh Kudus bilang apa tentang keadaanmu? Tentang masa depanmu, bukankah Tuhan yang berfirman bahwa aku Tuhan tidak punya rancangan celaka, tapi aku punya rancangan damai sejahtera. Bahkan memberimu masa depan penuh pengharapan. Itu firman, itu bukan angan-angan. Itu tertulis di dalam Alkitab. Itu ada di kitab nabi-nabi. Anda klaim itu sekalipun semua feeling Anda menentang dan berkata, mana katanya gak ada rancangan celaka, kenapa aku ngalami musibah? Kenapa aku ngalami celaka? Itu kan menurut perasaan Anda. Tapi kan Tuhan belum selesai seperti saya katakan tadi. Tuhan bekerja sama dalam segala perkara. Bahkan kalau terjadi sesuatu yang buruk pun gak selalu itu benar-benar kita gak selalu
karena nasib loh ya. Ada kalanya kita mengalami sesuatu karena ulah kita sendiri. Jadi jangan cepat-cepat tuding jari, lalu tuduh sorga. Seringkali kita harus introspeksi dan evaluasi. Tapi ya sudahlah, ngapain sih terus-terus feeling guilty? Buat apa tertuduh dibawa kemana-mana? Taruhlah, lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Sekarang bereskan hidupmu dengan Tuhan. Lalu mulailah mulutmu mengakui iman. Mata kita mulai membayangkan janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Mulut kita akan penuh dengan tawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami, ayat 4, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Bagi Tuhan ada yang mustahil loh. Doa ayat 4 ini, orang berkata doa sudah basi. 70 tahun tiap tahun, apalagi tahun-tahun awal waktu mereka di pembuangan, mereka berteriak-teriak, seru-seru sama Tuhan. Pulihkan, pulihkan. Nggak ada jawaban. Ayat 4 ini penuh kekaguman. Seorang Ezra ya, masih bisa berseru mewakili bangsa Israel yang dia pimpin. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Mana bisa memulihkan batang air yang sudah kering di padang belantara, di padang pasir, di tempat yang gersang. Ini berarti ayat 4. Ezra meminta mujizat. Pulihkan kami ya Tuhan. Dia nggak merasa bahwa doa seperti ini kadaluarsa. Pernahkah Anda berkata begini, Pastor Philip, percuma, saya sudah doa berkali-kali, nggak dijawab. Itu berarti itu adalah kalimat orang yang sudah menyerah. Belajar dari Ezra. Sekalipun sudah 70 tahun, ayat 4 tetap didengungkan. Tuhan, beri kami mujizat, pulihkan keadaan kami Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Korek api. Korek api kalau masih nyala, sudah mulai kena angin sedikit, belum sampai mati, tapi udah mengecil, cepat-cepat digini kan. Ditutupin supaya nggak dihembusi angin lagi. Atau seperti kalau kita bakar sesuatu dengan arang, sate contohnya. Lalu arangnya mau mati, cepat-cepat diginiin, dikipas-kipas supaya dia nyala lagi. Kenapa? Kalau mati susah nyala. Korek api yang sudah bekas, dinyalakan lagi nggak bisa. Tanah batang air yang sudah kering di tanah Negeb udah nggak bisa pulih. Ini permintaan nggak masuk akal. Ini meminta mujizat. Ini meminta penciptaan, meminta sesuatu yang baru, bukan dari yang bekas. Sebab korek api yang sudah bekas tinggal dibuang ke sampah, nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau seseorang minta, Tuhan beri kami api pada korek yang bekas ini, itu lebih susah daripada minta korek api yang baru. Dia minta mujizat di tempatnya, tapi mujizat penciptaan, karena tidak mungkin bisa dipulihkan keadaan. Korek yang sudah dipakai tidak bisa nyala lagi, mending minta aja yang baru. Tapi saya nggak mau, saya bersikukuh. Saya tetap berpegang teguh, nggak bisa, akan dipulihkan di tempatnya. Korek yang sama yang saya pakai ini, nyalakan api lagi. Itu double mujizat, lebih gampang minta yang baru. Dia minta tetap di korek yang sama, di korek yang lama, api yang baru. Itu permintaan yang lebih sulit, lebih sukar. Itu yang Ezra minta. Aku mau mendirikan bait suci di tempat reruntuhannya. Dia nggak cari lokasi baru, yang lebih ramah, yang jauh dari musuh. No, right there. Di mana aku jatuh, Tuhan bangkitkan aku. Ini permintaan yang agak sedikit berani, atau terkesan berlebihan. Tapi bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Tuhan siap terima tantangan. Seperti Petrus berkata, kalau itu engkau suruh aku jalan di atas air. Gara-gara Petrus seorang diri yang minta begitu, ya dia seorang saja dari antara 12 muridnya yang berjalan di atas air, yang lainnya hanya bengong di dalam perahu. Yang masuk sejarah hanya Petrus saja. Beranikah Anda meminta sesuatu yang berlebihan? Kalau itu dalam firman, mintalah, it's yours. Minta sama Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau beriman itu jangan tanggung. Ask for your miracle today. Minta sebuah mujizat dari Tuhan. Boleh nggak? Kalau nggak boleh, mendingan kita potong aja semua halaman yang menjanjikan mujizat. Alkitab kita tinggal tipis. Karena Tuhan masih melakukan mujizat, Tuhan masih menyembuhkan. Tuhan masih menciptakan, mengubah air menjadi anggur. Tuhan masih membangkitkan orang mati. Alkitab kita setebel ini. Kalau nggak, kitab Injil aja. Setengah aja nggak ada, tinggal 1/4 juga nggak ada. Kalau kita potong semua yang berbau mujizat. Ask God. He wants you to experience Him. Tuhan ingin Anda mengalami Dia.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, ayat 5. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hati-hati ya, orang ini yang dimaksudkan oleh Esra menabur dengan mencucurkan air mata. Perbedaan antara mencucurkan air mata saja dengan menabur dengan mencucurkan air mata itu bedanya di sini. Sama-sama nangis sih, sama kesamaannya. Tapi bedanya di motivasi dan tujuan. Kalau menangis saja semua orang bisa. Kalau dia dalam keadaan susah, ya pasti mencucurkan air mata. Cowok aja bisa cengeng kalau sudah mengalami suatu problema di luar kemampuannya. Kalau dia sudah betul-betul terhimpit. Tapi ini bukan air mata biasa atau air mata buaya. Ini adalah air mata yang menaburi firman. Jangan menangis karena mengeluh semata-mata. Mengeluhlah boleh, tapi jangan menangis hanya karena itu. Jangan menangis karena mengasihani diri sendiri. Itu useless, percuma, tiada gunanya. Kalau Anda merasa susah, menangislah. Bahkan ada firman di Yakobus, orang lain suruh menangis dengan Anda, menangislah dengan orang yang menangis. Tapi jangan menangis saja, tapi menaburlah dengan mencucurkan air mata. Kalau kita menangis karena kita susah, menangislah untuk klaim firman Allah. Dalam kesusahan Anda sekalipun. Menangis yang merupakan taburan adalah menangis karena firman. Menangis dengan iman. Aku susah Tuhan, tapi aku tahu, aku percaya Tuhanku ada. Kau gunung batuku. Aku percaya kau pasti akan memberikan kepada hamba-Mu ini kemenangan. Sekalipun menangis. Aku sakit Tuhan, tapi aku percaya Engkau akan menyembuhkan aku. Keluargaku Tuhan mengalami problema rumah tangga yang serius sekali. Tuhan kok jadi begini? Aduh Tuhan. Jangan adu, berhenti di situ. Jangan aminkan segera. Setelah kata adu jangan langsung amin. Setelah itu iman. Tapi aku tahu Tuhan berjanji di Kisah Para Rasul 16:31. Barang siapa percaya kepada Kristus, seluruh isi rumah tangganya diselamatkan. Bukan hanya mereka bisa dilahirkan baru, tapi kalau mereka sudah Kristen semua, keluarga ini pun bisa diselamatkan. Pernikahan papa mamaku pun bisa diselamatkan. Pernikahan kami pun bisa diselamatkan. Tuhan, aku percaya kau akan menyelamatkan anakku. Nangislah, tapi taburlah. Jangan hanya mencucurkan air mata. Itu perbedaannya. Demikianlah perbedaannya ditabur dengan dikubur kan. Kalau dikubur ya di dalam tanah, ditabur juga di dalam tanah. Tapi bedanya di sini, yang satu dikubur udah bye-bye, yang satu ditabur disirami sama petani, dikasih bibit unggul di situ. Lalu tumbuhlah pohon-pohonan dan tanam-tanaman. Jangan kuburkan air matamu sia-sia. Kalau menangis dalam hadirat Allah, pastikan untuk menabur firman dan iman di dalamnya. Tapi kalau menuai, jangan menangis terus. Lama-lama bengkak tuh mata, nanti ada kantung hitamnya di bawahnya. Yang disebut membawa berkas-berkasnya menuai dengan sorak-sorai. Alat tuaian itu bukanlah air mata ya. Ada satu titik Anda harus berkata pada diri sendiri, cukup aku menangis. Udah, ini waktunya menuai. Ada saatnya seperti Esra berkata, pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan melakukan perkara besar kepada kami. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Ada satu waktu Anda harus dengan iman berkata, enough already. Don't cry for me Argentina. Jangan menangis untuk aku lagi, dan aku tidak mau menangis lagi. Aku akan mengakui dengan mulutku, imanku. Aku akan berkata, Tuhan akan memenuhi lidahku dengan sorak-sorai. Tuhan akan membuat aku tertawa. Ada waktunya kita tinggal sorak-sorai, sekalipun kita belum melihat jawaban doa. Beriman dulu dengan sukacita, maka itu akan menjadi milikmu. Bukankah firman berkata begini, Yesus ajarkan, kalau kamu berdoa jangan bimbang, percayalah apa yang kau katakan akan terjadi. Kalau Anda percaya, jangan menangis lagi. Kalau Anda percaya, waktunya berkata, yes, amin, haleluya. Ini saatnya aku menerima. Tuhan, terima kasih. Sudah waktunya angkat tangan dan bersyukur. Naikkan lagu-lagu yang mengangkat imanmu dan berkata, aku percaya. Lagu-lagu yang mendengungkan kalimat seperti ini, aku bersyukur kepadamu. Aku bergembira karena Tuhan. Padahal hidupnya belum mengalami perubahan.
Ada satu titik kilometer tertentu, Anda menengadah kepala dan berkata, I believe by faith I have received. Aku percaya dengan iman. Aku telah menerimanya dari Tuhan. Tuhan, thank you. Nah, itu alat menuai. Kalau nangis terus kan nabur melulu. Kapan nuainya tuh? Ada waktu nabur, kata pengkhotbah, ada waktu nuai. Semua indah pada waktunya. Ketahui masa Tuhan dalam hidupmu. Pahami waktu ilahi di dalam hidup Anda. Waktu Anda menabur, itu menangis. Waktu Anda menuai, itu sorak-sorai. Itulah sebabnya orang yang sedih melulu tidak akan pernah menuai apa-apa. Ya, saya dorong Anda untuk sengaja bersuka cita dalam Tuhan. Cari-cari alasan untuk bergembira karenanya. Saya kasih 3 poin sederhana ya, supaya Anda dapat rangkuman bagaimana Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang. Nomor 1, dengan memperdalam hubungan kita dengannya. Tahun-tahun di belakang mungkin ada hal-hal yang Anda sesalkan. Hal-hal yang membuat Anda susah hari ini. Tapi jangan menyesal. Selain menyesali dosamu sendiri, jangan menyesali terlalu berlebih. Mengapa? Karena lihat positifnya. Semua masa-masa sulit dalam hidupmu di masa lalu, yang membuat tahun-tahunmu di belakang itu serasa seperti lenyap, menguap, dan dicuri sama belalang setan. Satu hal yang muncul dari masa sukar itu. Apa itu? Kita hari ini jadi cari Tuhan. Betul nggak? Jadi mendekat sama Tuhan. Kita jadi lebih bergantung sama Roh Kudus. Lebih ingin kenal Kristus. Jadi caranya Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang, bukan tahun ganti tahun, apple to apple. Enggak. Tuhan gantikan dengan Anda hari ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan gantikan dengan sesuatu yang tidak bisa diambil dan dicuri lagi dari dirimu. Forever and ever. Sebab siapa punya Yesus, dia punya segala sesuatu. Itu kekekalan, saudaraku. Sebelum ada kalimat, segala sesuatu indah pada waktunya, Tuhan memberi kekekalan dalam hati manusia. Ini dia. Oh Tuhan, semua tahun-tahun belakang itu mengajari aku sesuatu. Mengajari aku untuk mencari wajah-Mu. Lihat aku hari ini. Hubunganku dengan Tuhan sudah tidak dangkal lagi. Aku berniat memperdalam hubunganku dengannya. Dengan memperdalam hubungan kita dengannya, seolah-olah Tuhan sudah gantikan masa-masa hilang itu di belakang. Karena Anda punya yang lebih berharga. Tuhan bilang begini sama Marta, Maria memilih yang lebih precious, yang tidak akan diambil dari dia. Itu hubungan dengan Tuhan. Dengan memperdalam hubungan kita dengannya, seperti tertebus semua waktu yang hilang di belakang. 2, dengan mengubahkan kerugian sementara kita menjadi faedah untuk waktu yang lama. Iya, 1-2 hal terjadi. Bukan hanya 1-2, mungkin bertubi-tubi. Tapi itu semua mengajari kita apa? Minimal faedah untuk waktu yang lama itu apa? Karakter nomor 1, ya kan? Itu menerpa kita. Itu betul-betul membentuk kita menjadi semakin seperti Kristus. Jadi orang lebih sabar. Jadi orang lebih hati-hati, lebih bijaksana, kurang serakah. Tidak seperti dulu, greedy sekali. Kita perlu menatap beberapa tembok dulu. Perlu tertabrak beberapa gajah. Setelah itu kita belajar untuk berserah. Lihat itu. Dia mengubahkan kerugian di belakang kita. Kerugian sementara, materi misalnya, menjadi faedah. Dan faedah untuk waktu yang lama loh. Salah satunya daripada faedah itu adalah ilmu. Karena itu karena gara-gara apa yang terjadi dulu, Anda lebih hati-hati lihat orang. Sekali tertipu, Anda nggak mudah ditipu lagi seumur hidupmu. Bukankah itu permanen? Ya anggaplah di belakang itu biaya kuliah. Mungkin bukan materi, mungkin kesehatan. Ada orang tertentu sempat di ring jantungnya atau dioperasi. Tapi setelah itu lifestyle-nya jadi sehat. Salah satu hal yang bagus melalui pandemi ini berkat terselubung adalah kita semua jadi menjaga kesehatan kita. Olahraga, berjemur di jam yang tepat, di bawah matahari, minum vitamin, tidur yang cukup. Gara-gara pandemi, berapa banyak orang akan hidup lebih lama karena menjaga lifestyle-nya, gaya hidupnya. Memang betul, ada banyak orang yang meninggal karenanya. Untuk itu hati kita selalu akan berkabung dan bersedih. Selalu merasa kehilangan orang-orang yang kita kenal.
yang di dalam pandemi ini Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa. Tapi berapa banyak orang kan hidup lebih lama. Lihat juga bright side-nya, jangan hanya lihat sisi gelapnya, lihat sisi terangnya. Ada banyak faedah yang kita bisa petik dari waktu-waktu susah. Itu seolah-olah ada trading, ada seperti nilai tukarnya. Seperti $1 sama dengan berapa rupiah. Semua yang terjadi di belakangku membuatku menyadari, Kau selalu sertaku. Memberiku karakter hari ini, dan memberi aku ilmu. Memberi aku pengetahuan, pengalaman, dan hikmat yang tidak ada dua. Tiada dua nilainya. Yang terakhir, Tuhan bisa memulihkan tahun-tahun yang hilang dengan melipat gandakan buah kita di tahun-tahun yang akan datang. Itu dia. Tuhan bisa nggak, sanggup nggak? Apa yang hancur 7 tahun dalam hidupmu dikembalikan 7 hari? Kalau Tuhan urapi bisa. Bisa nggak Tuhan kembalikan? Apa yang hancur 10 tahun belakang ini, apa yang dicuri iblis, dikembalikan dalam waktu 10 bulan. Ikut Tuhan. Belum selesai momentum Tuhan Yesus di dalam hidupmu. He will create a new momentum. Akan terjadi akselerasi, akan terjadi percepatan Allah. Dan Tuhan akan melipat gandakan buah kita di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga ketika kita menoleh ke belakang, kerugianku tidak seberapa karena tuaian yang Tuhan sediakan. 1, 2, 3, cara Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang, bagaimana? Dengan memperdalam hubungan kita dengannya. 2, dengan mengubahkan kerugian sementara kita menjadi faedah untuk waktu yang lama. 3, dengan melipat gandakan buah kita di tahun-tahun yang akan datang.